Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam tajam, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wijaya, izin menjawab dari salah satu komen yang ada di VT saya. Mbak Sulastri Wiji menulis, murtadnya tersebab apa tuh? Demi cinta kah? Thank you ya, sudah peduli dan bertanya dan menjadi satu bahan pembahasan di dalam channel saya. Nah, murtad itu artinya keluar, teman-teman ya. Jadi kata-kata murtad bukan hanya ada di Islam, tapi juga ada di keyakinan lain. Setiap orang yang keluar dari keyakinan lama masuk ke dalam keyakinan yang baru itu disebut murtad. Nah, karena saya basicnya dulu dari Islam, maka saya murtadin, keluar dari Islam menjadi Kristen yang militan, yang siap memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi, apapun yang terjadi ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu harga mati. Maka abaikan berita hoax, fitnah yang merajalela, karena pada faktanya tidak satu pun yang bisa dibuktikan. Oke ya, saya menjawab, murtadnya disebabkan apa, keluar dari Islamnya disebabkan apa. Jadi yang membuat saya keluar dari Islam adalah Islam itu sendiri, yang mendorong saya keluar dari Islam adalah isi Al-Quran itu sendiri. Ya, saya tidak perlu mentafsir karena saya tidak memiliki basic belajar tentang Islamologi secara detail. Tetapi kalau tentang Kristologi, teologi, saya studi, teman-teman ya, tenang saja. Makanya saya berani membuka ruang untuk kalian tanya seluas-luasnya tentang keselamatan di dalam Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, di dalam Tuhan yang sejati, yaitu Yesus Kristus, dan tentang juru selamat, yaitu Yesus Kristus ya. Silakan bertanya di ruangan saya. Nah, saya keluar dari Islam karena didorong oleh Islam itu sendiri, terutama pengajaran yang tidak bermanfaat ya. Saya merasa saya ditipu oleh oknum atau pribadi atau sosok atau apapun yang kalian sebut ilah, berhala, sesembahan, yaitu Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini pengalaman pribadi, jadi kalian jangan intervensi dan jangan baper. Kenapa saya merasa tertipu? Ya karena satu hari kewajiban sholat itu 5 kali. Belum yang sunnah, ada istiqoroh, ada duha, ada tahajud, apapun itu ya. Nah, ketika kita melakukan itu dengan husuk, dengan serius, dengan tulus, dengan ikhlas, ternyata di dalam surah Al-Ma'un dikatakan celakalah orang yang sholat. Nah, ini penipuan pertama yang akhirnya membuat saya mulai belajar lebih jauh tentang sesuatu yang pasti, yang jelas, yang tidak menghinakan wanita di luar Islam. Yang pertama. Dan yang kedua, kita itu kalau mau baca Al-Quran nih teman-teman ya, dari sekian banyak Al-Quran di dalam keluarga kami, tinggal satu ini yang sengaja saya pertahankan ya. Membaca Al-Quran ini tidak mudah. Kita mesti punya guru, qalqalah harus benar, tajwid harus benar ya, lafaznya harus benar, cengkoknya belok dikit salah arah. Kebayang nggak rumitnya? Kebayang. Tetapi di dalam surah Al-Hijr nomor 6, sekali lagi, tidak usah ditafsir, cukup dibacakan saja. Ya, juz yang ke-14 surah yang ke-15, Al-Hijr nomor yang ke-6. Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Wahai orang yang kepadanya. Siapa saja, apakah kamu juga diturunkan Al-Quran, percaya kepada Al-Quran, maka engkau benar-benar orang gila sama seperti Muhammad. Lalu saya pribadi kala itu ngapain repot-repot belajar Al-Quran, kalau pada faktanya Al-Quran sendiri mendakwa saya bahwa saya benar-benar orang yang gila. Dan kamu jangan baper, baca ayat yang ke-12-nya. Demikianlah kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ jelas memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Jadi Allah itu melaknat kita, mengatai kita sebagai orang yang majnun melalui mulut orang lain. Perhatikan, ini sebuah penipuan psikis, penipuan iman yang saya alami, yang saya rasakan setelah saya belajar. Nah, yang menjadi fatal itu ketika setiap hari kita itu urgensi Al-Fatihah dalam salat. Jadi Al-Fatihah dalam satu kali salat saja itu lebih dari 3 kali diucapkan atau dibacakan. Al-Fatihah yang ke-6 ya, Ihdinas siratal mustaqim. Teman-teman pasti tahu artinya toh. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
Perhatikan. Orang yang minta ditunjukin jalan yang lurus, secara akal yang paling sederhana saja jikalau kamu sehat dan berpikir, berarti orang tersebut berada di jalan yang tidak lurus. Mau sampai kapan kamu berada di jalan yang tidak lurus? Lalu apakah kamu mendapat jawaban atau petunjuk seumur hidupmu yang kamu lakukan salat itu minimal sehari 5 kali wajib? Saya pribadi jawabannya tidak. Nothing. I got nothing. I got nothing. I have nothing. Ya. Karena pada faktanya di sisi lain, rukun iman yang ketiga, beriman, bertawakal, percayalah ya kepada kitabullah, kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah Injil. Sedangkan di dalam Injil, ya, Alkitab bahasa Indonesia, itu jelas termaktub. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus Kristus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Allah yang benar jika tidak melalui Yesus Kristus. Lalu ngapain masih minta terus ditunjukin kalau Injil yang harusnya kamu pahami dan kamu imani juga sudah mengatakan Yesus Kristus the one and only, satu-satunya, the way, the truth, and the life. No one, tidak ada satupun bisa sampai kepada Allah yang benar, Bapa yang kekal, sorga yang bakal, hidup yang beres jika tidak melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang adalah Allah Tuhan, nuzul ke dunia menjadi manusia, memberitahu kepada kamu jalan yang benar itu hanya lewat Dia. Bukan lewat Muhammad, lewat Allah, lewat dewa-dewi, lewat Hitler, lewat siapapun. Tidak. Clear toh? Sempurna kan? Injil sudah mengatakannya. Kenapa tolak? Kenapa mungkir? Kenapa munafik? Kenapa dusta? Kenapa denial? Keren kan? Nah, itu teman-teman ya. Jadi, yang paling menyedihkan lagi, itu kita ini hidup cuma satu kali. Hidup cuma satu kali. Setengah mati diisi dengan seluruh ritual dan atribut praktikal keislaman. Dari buka mata sampai kembali tutup mata. Hidup yang cuma sekali ini ternyata berujung sia-sia, berakhir di neraka jahanam. Al-Quran sudah menyatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan SK, surat keputusan berdasarkan Maryam 71. Ya teman-teman. Maryam 71. Kita lihat Maryam 71 tulis apa di sana. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka jahanam. Hal itu bagi Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Saya sebutnya SK, surat keputusan. Alangkah naif bodohnya hidup yang cuma sekali didedikasikan kepada sesembahan berhala palsu yang notabene membawa kamu kepada neraka jahanam, bukan membawa kamu kepada kekekalan. Saya bersyukur bertemu dengan Yesus Kristus, dikukuhkan di dalam iman. Yohanes 10 ayat 28, Yesus Kristus dengan powerful, tidak walah-walam, tidak insya Allah, tidak maybe yes, maybe no. Tidak seperti Allah, Muhammad, dan seluruh isi Al-Quran. Ia berkata, aku memberikan hidup yang kekal supaya kamu tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun bisa merebut dari tanganku. So, fix no debat. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat satu-satunya pribadi yang kamu, saya, dan seluruh umat manusia perlukan. Bukan yang lain. Itu sebab saya tinggalkan Islam, saya keluar dari Islam, dan saya bersyukur bukan hanya saya, tetapi seluruh keluarga besar saya menjadi keluarga Kristen. Pasutri Islam dibatalkan pernikahan KUA diganti dengan pernikahan catatan sipil. Wah, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Soli Deo Gloria. Segala puji hormat syukur hanya bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang mulia. Thank you ya teman-teman sudah bertanya. Semoga ini bisa menjadi bahan perenungan bagi kalian. Ingat sekali lagi, ini pengalaman hidup, ndak usah intervensi, ndak usah baper. Anda bertanya, saya menjawab. Tuhan Yesus menolong kita semua karena Dia begitu baik bagi seluruh umat manusia. Shalom ya. Assalamualaikum.